Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi dari kelas M78. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang filsafat pendidikan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu materi, objek, formal, dan material. Apa yang dimaksud dengan objek formal? Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui materi itu sendiri atau ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami atau mengetahui objek material. Sedangkan objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat secara langsung oleh mata maupun tidak terlihat secara langsung. Apa yang dimaksud dengan objek formal? Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui materi itu sendiri atau ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami atau mengetahui objek material. Sedangkan objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat secara langsung oleh mata maupun tidak terlihat secara langsung. Apa yang dimaksud dengan objek formal? Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui materi itu sendiri atau ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami atau mengetahui objek material. Sedangkan objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat secara langsung oleh mata maupun tidak terlihat secara langsung. Sifat dari objek formal adalah empiris. Singkatnya, jika objek material adalah suatu yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah objek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Adapun cabang-cabang filsafat, yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Dari pengertian ontologi, yaitu ontologi sendiri adalah cabang yang banyak sekali mencakup filsafat pendidikan, contoh logika, etika, perilaku, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian dari epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang hanya mencakup satu bidang saja, yaitu epistemologi itu sendiri. Kemudian aksiologi, di mana aksiologi ini mempunyai pengertian sebagai teori tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Yang ketiga yaitu gambaran implikasi konsep manusia sebagai insan pendidikan, di mana manusia dalam pandangan filsafat, dalam ilmu mantik atau logika, manusia adalah al-insanu, atau manusia disebut juga dengan hewan atau binatang yang berpikir. Aliran-aliran dalam filsafat. Yang pertama, monoisme. Monoisme adalah aliran yang berpendapat bahwa yang ada itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Yang kedua adalah materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa
Sumber yang asli itu adalah materi itu sendiri. Yang ketiga, idealisme. Idealisme adalah kata yang berasal dari kata ide yang berarti bahwa hadir dalam jiwa. Jadi, idealisme adalah aliran filsafat yang berasal dari aliran jiwa atau dalam jiwa. Yang keempat, yaitu tentang analisis tentang pendidikan dan tujuannya. Nah, pendidikan secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Abdurrahman Salih mengatakan bahwa manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah objek dan sekaligus pelaku pendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu menjadi bagian dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk proses dalam sistem pendidikan agar kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan secara individu. Dilakukan suatu individu dari generasi ke generasi lainnya. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri untuk menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Dalam MPRS nomor 2 tahun 1960 tentang tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam undang-undang. Yang kelima, landasan utama filsafat pendidikan. Adapun landasan utama filsafat pendidikan terbagi 3. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Dalam pendidikan, pandangan ontologi secara praktis akan menjadi masalah utama, sebab anak bergaul dalam lingkungannya dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerti sesuatu. Yang kedua, epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dan dasar-dasarnya serta realitas umum dari ketentuan pengetahuan sebenarnya. Epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dari ruang lingkup pengetahuan praanggaran dan dasar-dasarnya serta realitas umum dari tuntutan pengetahuan sebenarnya. Yang ketiga adalah aksiologi, di mana aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki tentang nilai-nilai. Bramel berpendapat bahwa ada 3 yang membedakan dalam aksiologi. Yang pertama, tindakan moral. Yang kedua, ekspresi keindahan. Yang ketiga adalah kehidupan politik. Adapun hubungan filsafat dan pendidikan tampaknya tidak dapat dipisahkan lagi, karena kajian pendidikan harus menoleh kembali pada hakikatnya manusia sebagai ciptaan Tuhan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah dalam pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.